Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mulut, NIM 1831040084. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam berolahraga. Langsung saja, yang pertama, olahraga merupakan aktivitas sosial, sama halnya dengan aktivitas lainnya dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara suatu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan yang dimana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal-hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Selanjutnya, kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pro player. Kehidupan pribadinya, maksudnya yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakatnya atau kehidupan publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkannya. Selanjutnya, sebagai diri pribadi, kehidupan pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan apa yang ia inginkan, seperti dalam aktivitasnya dalam berolahraga. Seperti dalam aktivitasnya olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan kepada per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Selanjutnya, dalam kasus olahraga apapun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan olahraga profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus untuk wanita, dan lain sebagainya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, hubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan, pergaulan, peristiwanya, dan hak serta kewajibannya. Itulah menurut Sukanto 1990, dan merupakan kedudukan objektif dan yang memberi hak serta kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan yang tadi. Berikutnya, faktor yang menentukan para wanita berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi tersebut, serta komunikasi yang mampu dia lakukan dengan masyarakat yang lain. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan ataupun atlet. Status atau partisipan olahraga hanya dapat diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang dapat membedakan dengan status bangsawan, raden, ataupun roro yang secara otomatis dimiliki ketika seorang dilahirkan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Achieved status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan
dan kemauan dan juga pengalaman berbeda berdampak pula pada lahirnya tingkah-tingkah status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di bidang olahraga. Bagaimanapun juga setiap wanita berolahraga menginginkan prestis dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan hanya sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self-esteem. Kebutuhan menurut Maslow. Selanjutnya, peningkatan status sosial wanita. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus mobilisasi setiap tindakannya. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Rappel H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama, kontes mobility mobile sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua, sponsored mobility mobile sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati untuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini kemungkinan berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara kelompoknya. Misalnya sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan antara kelompok putra dengan juga putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan, putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyak jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan karcis pun lebih besar. Selanjutnya, peranan wanita dalam olahraga. Peranan ataupun role merupakan dinamika dari suatu atau penggunaan dari hak dan kewajiban, aspek dinamis kedudukan, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Berikut peranan yang mungkin mencakup 3 hal. Yang pertama, meliputi norma-norma yang menghubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya, peranan dengan status kedudukan tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa adanya peranan. Maka sudah selayaknya seseorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat yang mendapat peranan sosial dari kedudukan sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contohnya dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding, peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Selanjutnya, dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional,
wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella girls di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga. Permainan, hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang ataupun tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan-ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga. Akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Hal ini terjadi karena yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Dan selanjutnya, masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyematkan status atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh status terlebih dahulu, peranannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan daripada konsep seperti ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang, tapi mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang karena tidak memang kalah setara dalam proses permainan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kekalahannya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk. Berpindahnya bulu tangkis putri harapan kita ke negara lain, ketidakmampuan induk olahraga dalam proses organisasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita dalam berolahraga. Tapi itu tidak semuanya. Salah satu penyebab adalah perbedaan kesempatan. Menurut Clay 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal sebagai persediaan dan pemeliharaan peralatan dan juga penyebarannya. Dan kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik. Keempat, penugasan dan kompetensi pelatih 2 tutor. Selanjutnya, ketersediaan obat-obat dan pelayanan latihan serta fasilitas mobilitas sebagai secara individu, tim, dan juga event. Selanjutnya, harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga karena Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakter psikis lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan untuk sama mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkesempatan sama yang dimiliki pria, karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesempatan dominasi pria yang diduduki di lembaga legislatif dan juga eksekutif. Seandainya presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan, bukan sebatas retorika, dengan tegas memberikan status dan achieve status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya, dengan pertimbangan perspektif sosiologis sebagai acuan dalam pembicaraan kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang dikemukakan Dr. Vasiliki Avgrenov dari Swiss dalam makalahnya Kedudukan dan Peran Atlet di Masyarakat. Yang pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai sebagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh perubahan-perubahan yang berlaku.
Individu yang hidup dalam sesuatu perantara sosial dan juga lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan yang dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, sebagai individu yang rasional, seorang mampu mengevaluasi tindakan secara intelektual. Hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi, menyerupai kesempatan yang diperoleh pria. Wanita tidak lagi berbeda di belakang dalam artiannya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Selanjutnya, faktor pendukung ke hal itu yaitu kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dan juga wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade tahun 1996 saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah sebuah kerjasama seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanitalah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencanangkan upaya pendulum medali pada olimpiade berikutnya. Hanya saja kita adalah masyarakat hedonis yang bersukacita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler, yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemahansuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Inilah menurut Chokri tahun 1990, yaitu mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat terutama yang terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi masih rendah. Yang pertama, kesetaraan yang berat dalam bangsa mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak olahraga reproduksi ataupun payudara pada wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Yang kelima, keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupan secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di bidang kehidupan sehari-hari masyarakat di masyarakat, di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari itu semua, bagaimana juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilan yang terus meningkat, walaupun terdapat masalah kesehatan kasus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaat bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pergaulan merugikan yang terjadi selama ini. Jadi pada kesimpulannya, pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban, serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan. Mitos yang keliru adalah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peran wanita dalam olahraga, melainkan
sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negaranya. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.